Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah. Biar makin rame video kita yang satu ini. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Tangguna menerima semua syarat yang diajukan Chunmyung agar Sekte Gunung Berbunga dan Klentang menjalin aliansi. Dan Klentang akhirnya resmi menjalin aliansi dan pertemanan dengan Sekte Gunung Berbunga. Setelah mengatakan itu, Tangguna meneruskan, sekarang hanya tinggal mengetahui apakah Sekte Gunung Berbunga akan menerima aliansi mereka itu. Chunmyung menimbali, tidak akan ada masalah sama sekali. Ia akan menulis surat dan mengirimkannya ke Sekte Gunung Berbunga. Itu akan menyelesaikan segalanya. Tangguna sedikit terkejut dengan pernyataan Chunmyung. Dia menanyakan, apakah pengaruh Chunmyung di Gunung Berbunga sebesar itu? Chunmyung sedikit khawatir menimpali. Tidak seperti itu, tapi lebih seperti mereka pemimpin sekte dan tetua adalah orang-orang yang telah diabaikan selama ini. Jika mereka tahu situasi Klentang, mereka akan meneteskan air mata dan bertanya, apakah mereka senang dengan kondisi ini? Pipi Tangguna bergetar. Dia mengatakan mengerti. Setelah itu, Tangguna ingin mengakhiri percakapan dan diskusi mereka. Dia beranjak dari kursinya mengatakan, ada banyak hal yang harus ia lakukan. Ia akan segera menangani apa yang Chunmyung minta. Ia akan sibuk mulai hari itu. Namun Tangguna berhenti ketika ditegur Chunmyung yang menanyakan, kemana Tangguna akan pergi? Mereka masih harus bernegosiasi. Tentu Tangguna bingung. Apa yang perlu dinegosiasi? Mereka telah selesai bukan? Chunmyung menghela nafas dan tersenyum mengatakan, itu negosiasi dengan Sekte Gunung Berbunga. Dengan menunjuk luka di perutnya, Chunmyung meneruskan, tapi tentang itu, mereka belum bernegosiasi. Senyuman dan tatapan Chunmyung penuh dengan ejekan. Tentu saja Tangguna langsung terkejut. Dia mengatakan, tapi bukankah Chunmyung sudah mendapatkan Supreme Poison Elixir? Chunmyung kesal melambaikan tangannya mengatakan, apakah Tangguna serius akan menyelesaikan masalah yang hampir membuat seseorang binasa hanya dengan sebutir elixir? Tidak peduli seberapa berharganya elixir itu, manusia lebih berharga daripada elixir itu. Benar bukan? Ia selamat karena dirinya kuat. Tapi jika yang lain yang mendapatkan luka itu, mereka pasti akan binasa. Dan sekarang, Tangguna hanya melempar elixir padanya dan menganggap semuanya beres. Cara Klentang berurusan dengan teman-teman mereka sangat dingin. Mereka bertindak seolah-olah mereka akan memberikan apapun, kecuali dicakan. Wajah Tangguna menjadi merah padam. Chunmyung mengedipkan matanya, menggeledah jubah yang dia lepas, dan meletakkan sebuah buku catatan di meja mengatakan, untuk kenyamanan mereka berdua, ia sudah mencatat semuanya. Cukup ikuti apa yang ia tulis. Tangguna tidak perlu terkesan, karena ia telah mempersiapkannya. Bacalah perlahan karena itu agak panjang. Chunmyung benar-benar iblis yang berbentuk manusia. Tangguna semakin jatuh dalam dirinya. Dia menyadari saat itu, kemarahan yang terbentuk di mulutnya. Dia menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang terjadi hanya ketika seseorang bertemu dengan iblis. Setelah semuanya, Chunmyung akhirnya kembali menemui para sahyungnya. Saat itu, Chunmyung sepertinya telah menceritakan apa yang terjadi, hingga membuat Baekchun terkejut mendengar bahwa Klentang menjalin aliansi dengan Sekte Gunung Berbunga mereka. Baekchun menatap Chunmyung dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia memang berharap hal seperti itu akan terjadi, tapi mengapa tiba-tiba?
Yunjong membuka mulutnya saat dia berkata, "Tunggu sebentar, bisakah mereka membuat keputusan seperti itu sendiri?" Tepatnya, pemimpin sekte telah memberitahu mereka bahwa mereka bisa membuat keputusan sesuka hati. Tapi Yunjong tidak bisa menenangkan dirinya sendiri. Chunmyung menimpali, kenapa mereka tidak bisa? Mereka punya sosok Baekjun yang bersama mereka. Baekjun menunjuk dirinya sendiri dan terkejut. Yang kemudian dia mengingat apa yang dikatakan pemimpin sekte. Selama perjalanan ke Yunnan, apa yang dikatakan Baekjun akan mewakilinya. Chunmyung menanyakan, apakah Baekjun melupakannya? Mata Baekjun melebar dan berteriak. Itu karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di Nanman Beast Palace. Membuat aliansi seperti itu bukan sesuatu yang mereka rencanakan. Niat ketua sekte untuk mempercayakan semua otoritas kepada Baekjun adalah agar para murid Gunung Berbunga dapat bergerak dengan percaya diri, terutama karena komunikasi antar kedua tempat itu tidak begitu lancar. Membentuk aliansi dengan klan Tang tidak akan pernah ada dalam perhitungan pemimpin sekte. Chunmyung dengan tersenyum menanyakan, apa yang akan dikatakan pemimpin sekte jika dia tahu mereka membuat aliansi seperti ini? Dia pasti akan senang, bukan? Awalnya Baekjun berpikir bahwa itu benar, tentu saja. Tapi kemudian dia tersadar bahwa dia sedang marah, jadi dia memaki Chunmyung mengatakan tidak. Baekjun meraih kepalanya dan bergumam. Chunmyung menghilang sebentar ketika mereka sedang makan. Dan ini yang dia katakan setelah dia kembali, sebuah aliansi. Ia tahu kepala klan Tang menyukai Chunmyung, tapi ia tidak pernah menyangka ini akan terjadi. Baekjun menghela nafas, tapi masih dalam keadaan pusing. Ia harus memikirkannya lagi. Itu adalah aliansi. Melihat hasilnya tidak begitu buruk. Ini adalah aliansi dengan keluarga Tang. Ini adalah keuntungan besar. Jika klan Tang, salah satu dari 5 keluarga besar dapat diperoleh sebagai sekutu, Gunung Berbunga benar-benar dapat menumbuhkan sayapnya. Sejujurnya, sulit untuk memahami mengapa klan Tang menjalin aliansi dengan Gunung Berbunga. Jadi, menyambut mereka dengan 2 tangan saja tidak cukup. Baekjun mengerutkan kening. Hal-hal di dunia ini tidak bisa sesederhana ini. Baekjun yang memikirkan itu membuka mulutnya dengan nada serius mengatakan, pertama, yang akan ia katakan untuk saat ini adalah Chunmyung telah melakukan kerja bagus. Ia tidak tahu apakah Chunmyung membicarakan hal ini dengan kepala keluarga Tang, tetapi adalah hal yang baik bahwa mereka berhasil mendapatkan hasil seperti ini. Itu adalah hasil dari kerja keras Chunmyung. Chunmyung terkejut. Menurutnya itu sedikit aneh. Jadi dia menanyakan, apakah Baekjun salah makan? Mungkinkah makanan Sichuan tidak cocok dengannya? Atau apakah mereka terkena racun dari keluarga Tang? Mengapa Baekjun mengatakan hal-hal yang belum pernah dia katakan sebelumnya? Baekjun menarik nafas dalam-dalam dan menahan amarahnya, dan berbicara setenang mungkin. Tapi masih ada sesuatu hal yang ia khawatirkan. Bagaimana dengan 9 sekte besar? Gunung Berbunga secara tradisional sendirian selama beberapa generasi. Bahkan di masa lalu, ini berarti bahwa tidak ada sejarah mereka berpegangan tangan dengan salah satu dari 5 keluarga besar. Bukankah Chunmyung tahu tentang konflik halus dari 9 sekte besar dan 5 keluarga besar? Chunmyung mengangkat bahu. Tidak mungkin dia tidak tahu. Bukankah itu sebabnya dia memutuskan untuk berpegangan tangan dengan klan Tang sejak awal? Untuk memecah konflik. Meskipun mereka tidak secara resmi menjadi bagian dari salah satu faksi, 9 sekte besar dan 5 keluarga besar yang tidak memiliki musuh pada periode ini selalu saling mengincar. Baekjun meneruskan, jika sekte Gunung Berbunga menjalin aliansi dengan keluarga Tang, mungkin akan sangat membantu Gunung Berbunga saat ini. Tetapi mungkin akan menjadi masalah bagi Gunung Berbunga suatu hari nanti, ketika mereka kembali menjadi bagian dari 9 sekte besar. Baekjun menatap Chunmyung dan mengatakan, apakah Chunmyung sudah berpikir sejauh itu sebelum melakukan ini? Chunmyung menatap Baekjun dengan tatapan aneh. Dia menanyakan, biarkan ia tanyakan, apa hebatnya menjadi bagian dari 9 sekte besar? Baekjun menatap Chunmyung seolah dia tidak mengerti pertanyaannya. Bukannya Baekjun tidak memikirkannya.
Itu karena dia tidak bisa memikirkan apa yang harus dia katakan. Yang kemudian dia mengatakan bahwa itu adalah kehormatan. Dan sebagai salah satu dari 9 sekte besar, memiliki lebih banyak efek ria daripada yang ia pikirkan. Bahkan jika semuanya dikesampingkan, mereka dapat mengumpulkan murid-murid yang luar biasa. Dan berbicara tentang kekuatan mereka, itu pasti akan meningkat di dunia. Dan juga, sebelum kata-katanya selesai, Chun Myung menyela menanyakan, apakah Baekhyun mengatakan itu adalah kehormatan? Untuk apa? Apakah Baekhyun ingin kembali ke sekte ujung selatan? Chun Myung meneruskan dengan pertanyaan, apakah bergabung dengan 9 sekte besar lebih berharga daripada aliansi dengan klan Tang? Apakah Baekhyun tidak memiliki harga diri? Baekhyun menyipitkan matanya. Chun Myung meneruskan, siapa yang mengusir sekte gunung berbunga dari 9 sekte besar? Jawabannya sudah jelas. Mereka lah 9 sekte besar yang mengusir sekte gunung berbunga dari daftar 9 sekte besar. Tapi sekarang gunung berbunga semakin kuat. Baekhyun ingin kembali dan tersenyum, serta mengemis pada 9 sekte itu, lalu mengatakan pada mereka untuk melupakan semua yang mereka lakukan pada sekte gunung berbunga di masa lalu. Chun Myung membentak. Apakah Baekhyun pikir mereka adalah sekumpulan orang bodoh? Chun Myung menunjuk dengan rotinya mengatakan, jangan pernah bermimpi. Jika 9 sekte besar itu saling mendukung di saat penting, sekte gunung berbunga tidak akan jatuh sampai seperti ini. Mereka meninggalkan gunung berbunga dan tidak membalas apapun setelah bantuan yang dilakukan gunung berbunga di masa lalu. Mereka malah berbalik meninggalkan gunung berbunga. Baekhyun menanyakan, apakah maksud Chun Myung adalah tidak seperti aliansi dengan 9 sekte besar dulu, klan Tang bisa menjadi sekutu yang membantu sekte gunung berbunga di saat kesulitan? Chun Myung menjawabnya tanpa ragu. Mereka harus membuatnya begitu. Tidak ada hubungan yang hanya memberi keuntungan. Hanya ada hubungan pertukaran yang setara. Dan keluarga Tang adalah orang-orang yang akan membantu gunung berbunga saat mereka sangat membutuhkan klan Tang. Apapun yang Baekhyun pikirkan, tidak ada satupun kerugian untuk beraliansi dengan klan Tang. Baekhyun menatap Chun Myung dan menganggukkan kepalanya. Dia menghela nafas. Dia mengatakan, jika begitu mereka akan melanjutkannya. Yun Jong terkejut dengan pernyataan Baekhyun. Apalagi ketika Baekhyun mengatakan, ia akan menggunakan otoritas yang diberikan pemimpin sekte untuk merealisasikan hal ini. Dan apapun yang terjadi, ia akan bertanggung jawab sepenuhnya. Yang kemudian Baekhyun memerintahkan untuk Yun Jong menuliskan syarat dan ketentuan aliansi dan kirimkan ke sekte gunung berbunga. Yun Jong mau tidak mau tetap menerima perintah itu. Dan Baekhyun juga meminta untuk Chun Myung memeriksanya ketika telah selesai dibuat. Chun Myung masih terus mengunyah ketika mengangguk. Chun Myung kemudian bergumam. Ia yakin para tetua akan setuju. Meskipun muncul masalah, tetua Yun Yong akan mengatasinya. Bagaimanapun aliansi ini adalah berdasarkan penilaian Chun Myung yang dipercaya semua orang. Dengan senyum namun khawatir, Baekhyun mencoba untuk tidak mengkhawatirkan lagi. Yang kemudian dia mengatakan pada semua, urusan dengan klan Tang telah selesai bukan? Chun Myung meraih sisa roti di piring membenarkannya. Dan sekarang adalah saatnya mereka menuju ke Yunnan. Chun Myung menoleh ke samping untuk melihat Jogul menanyakan, persiapan untuk menuju Yunnan sudah hampir selesai bukan? Jogul terlihat bingung. Dia dengan khawatir mengatakan, sebenarnya tidak ada karavan. Chun Myung juga bingung mencoba untuk mendapatkan jawaban yang jelas. Bukannya waktu itu, Jo Pyung mengatakan bahwa kamar dagang Jo memiliki koneksi dengan Yunnan? Jogul menghela nafas mengatakan ayahnya berbohong agar mereka bisa segera keluar dari Chengdu. Ayahnya hanya mengumpulkan beberapa pedagang untuk diberangkatkan dan berencana menjelaskan setelah mereka jauh dari Chengdu. Setelah mendengar itu, membuat Chun Myung tidak tenang. Dia segera berlari ke ruang kerja Tangkunak, membuka pintunya tanpa mengetuk mengatakan, ada satu syarat lagi yang ia inginkan, yang ini baru saja muncul. Namun Chun Myung mengkoreksinya, itu bukan syarat, tapi permintaan seorang teman. Apakah Tangguna bisa mencarikan mereka karavan untuk menuju ke Yunnan?
Ia dan para sayungnya berencana pergi ke Yunan dan sampai di Nanman Beast Palace. Ia tidak memiliki banyak waktu lagi. Jadi, segera carikan untuk mereka. Sepanjang Chunming berbicara, Tangguna tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap dengan wajah datar dan bergumam. Sepertinya, permintaan ditafsirkan secara berbeda di Sichuan. Beberapa saat berlalu, Tangguna, kepala keluarga Tang, kini telah berada di sebuah aula. Duduk di tengah, dia tengah bertemu dengan para tetua dari klan Tang. Beberapa tetua yang telah mendengar bahwa Tangguna telah menjalin aliansi dengan Gunung Berbunga, tentu mempertanyakannya, apa yang Tangguna pikirkan dengan menjalin aliansi bersama Sekte Gunung Berbunga. Bukan Wudang atau Sekte Ujung Selatan, tapi Sekte Gunung Berbunga. Tangguna tidak berpikir jernih sama sekali. Tangguna hanya diam. Dia duduk dengan berpikir mencemooh para tetua. Mereka adalah Dewan Elder atau Dewan Tetua. Mereka hanya sekelompok orang tua bodoh yang menolak untuk mundur dari posisi mereka. Para tetua klan Tang yang posisi kekuasaannya dalam keluarga telah habis. Sekarang memegang posisi di mana mereka menasehati pemimpin klan Tang. Dan tempat di mana mereka semua biasanya berkumpul adalah aula keluarga. Mereka selalu ikut campur dalam setiap masalah kecil dan mencoba untuk menunjukkan otoritas di atas kepala klan Tang. Pengaruh mereka telah menjadi begitu kuat, sehingga kepala klan Tang bahkan harus berhati-hati di sekitar mereka. Saat itu, Tangguna hanya diam. Membuat salah satu elder membentak mengatakan, apakah Tangguna tidak akan mengatakan sesuatu? Salah seorang tetua yang sepertinya memiliki posisi yang lebih tinggi dari tetua lainnya, meminta untuk Tangguna berbicara. Apa yang sebenarnya Tangguna pikirkan? Ada banyak kelonggaran dalam suaranya. Tangguna membersihkan suaranya, memastikan tidak ada permusuhan. Tetua itu tidak lain adalah Tang Wei, Dewan Tetua klan Tang. Tangguna kemudian mengatakan, Sekte Gunung Berbunga adalah sekte yang layak untuk dijadikan rekan aliansi. Tang Wei memandang Tangguna dan mengatakan itu adalah pendapat yang aneh. Dan dengan mata dingin dia meneruskan, kepala klan Tang bukanlah orang yang dikenal dengan pengambilan keputusan yang buruk. Bagaimana bisa Tangguna sampai pada kesimpulan seperti itu? Atau apakah dirinya yang tidak tahu jika Sekte Gunung Berbunga telah mendapatkan kembali kejayaannya? Atau apakah klan Tang saat ini sedang jatuh derajatnya sampai setara dengan Sekte Gunung Berbunga? Itukah yang ingin Tangguna sampaikan? Saat itu, elder lain menyela mengatakan, untuk melupakan tentang Gunung Berbunga, bukankah ada sesuatu yang lebih besar terjadi beberapa hari lalu? Ia mendengar bahwa Tangguna melepas Tang Pai dari posisi pewaris. Tangguna tanpa ragu membenarkannya. Elder Tang Wei meminta untuk Tangguna menjelaskan alasannya. Mengapa melepas Tang Pai dari posisi pewaris? Tangguna mengatakan bahwa Tang Pai tidak layak. Ia menilai bahwa Tang Pai tidak layak memikul tanggung jawab besar untuk menjadi kepala keluarga di masa depan. Tang Wei menanyakan lagi, lalu siapa yang akan menjadi pewaris baru? Tangguna mengatakan itu adalah salah satu adik laki-lakinya. Sesuai dengan tradisi keluarga, Tang Wei terlihat kesal bergumam. Apakah Tangguna tengah mengejeknya karena telah mengambil posisi pewaris dari ayahnya? Tang Wei menanyakan lagi. Ia mendengar Tang Pai cukup kuat. Bukankah Tang Pai lebih dari mampu untuk menjadi pewaris? Tangguna menyangkal, mungkin di masa lalu ia akan memikirkan itu. Tapi ia menyaksikan seseorang yang membuat Tang Pai terlihat tidak layak menjadi pemimpin selanjutnya. Yaitu adalah naga ilahi Sekte Gunung Berbunga. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa. Kembalinya Sekte Gunung Berbunga, part ke-81. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.